Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mekanika kuantum untuk atom berelektron banyak dengan anggota yaitu ada Hoirul Anwar dengan NPM 20130230013, kemudian ada Ega Dwi Anggraini dengan NPM 20130230055, kemudian ada Rosya Mayola dengan NPM 20130230021, kemudian ada Wayan Putri Widiawati dengan NPM 201302305 dan ada saya sendiri, Dea Aprila Gardinia dengan NPM 20130230043. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari atom berelektron banyak. Nah, seperti yang telah kita pelajari, struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Elektron-elektron pada sebuah atom terkait pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Demikian pula sekumpulan atom dapat berikatan satu sama yang lainnya membentuk sebuah molekul. Atom yang mengandung jumlah proton dan elektron yang sama bersifat netral, sedangkan atom yang mengandung elektron dan proton yang berbeda akan bersifat negatif ataupun positif yang merupakan sebuah ion. Atom dikelompokkan berdasarkan jumlah proton dan neutron pada inti atom. Jumlah proton pada atom menentukan unsur kimia atom dan jumlah neutron menentukan isotop unsur. Kemudian terdapat perbedaan antara atom berelektron satu dan atom yang berelektron banyak. Pada atom berelektron banyak, tingkat-tingkat energi tidak hanya bergantung pada N, tetapi juga bergantung pada L. Untuk atom berelektron banyak, pada orbital yang sama bisa terdapat dua elektron tetapi harus dengan spin yang berbeda atas dasar prinsip larangan Pauli. Spin adalah sifat intrinsik elektron yang dapat menyebabkan terjadinya medan magnet di sekitarnya. Arah medan yang dihasilkan dapat berlawanan sehingga dinyatakan dengan bilangan kuantum spin yaitu ms sama dengan plus setengah atau ms dan ms sama dengan min setengah. Persamaan Schrödinger untuk atom elektron banyak sangat rumit karena semua elektron berinteraksi satu sama lain. Kita dapat mengadopsi pendekatan sederhana berdasarkan apa yang telah kita ketahui tentang struktur atom hidrogen. Selanjutnya ada pendekatan orbital. Nah, untuk pendekatan orbital ini terdapat beberapa bagian, yaitu konfigurasi adalah pernyataan orbital yang ditempati. Kemudian prinsip pengecualian Pauli. Kemudian ada dalam atom banyak elektron. Orbital S terletak pada energi yang paling rendah daripada orbital P pada subtingkat energi yang sama karena efek gabungan dari penetrasi dan perisai. Dan yang terakhir yaitu energi ionisasi dan afinitas elektron bervariasi secara periodik melalui tabel periodik. Nah, dari pendekatan orbital, fungsi gelombang atom banyak elektron adalah fungsi yang sangat rumit dari koordinat semua elektron. Dan kita harus menulisnya sebagai berikut, yaitu C sama dengan R1 dikali C dikali R2, di mana R1 adalah vektor dari inti ke elektron 1. Namun dalam pendekatan orbital kita menganggap bahwa pendekatan pertama yang masuk akal untuk fungsi gelombang yang tepat diperoleh dengan menganggap setiap elektron menempati orbital sendiri dan dituliskan dengan C dikali dengan R1 R2 atau C dikali R1 dikali C dikali R2 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Justify 9.5, di mana pendekatan orbital akan tepat apabila tidak ada interaksi antar elektron. Untuk mendemonstrasikan validitas pernyataan ini, kita perlu mempertimbangkan sistem di mana Hamilton untuk energi adalah jumlah dari dua kontribusi, satu untuk elektron pertama dan yang lainnya untuk elektron kedua. Dengan persamaan, Hamilton sama dengan Hamilton pertama ditambah dengan Hamilton kedua. Nah, ternyata dalam atom yang sebenarnya, seperti misalnya atom helium, itu ada istilah tambahan yang sebanding dengan 1/R12, yang sesuai dengan interaksi dua elektron dengan persamaan sebagai berikut. Hamilton 1 itu sama dengan min H2 per 2 Me
nabla 21 dikurang E kuadrat per 4pi E0 R1. Itu adalah Hamilton pertama. Kemudian dikurang dengan Hamilton kedua, yaitu min H2 per 2ME nabla 22 min E per 4pi E0 R2 ditambah dengan E2 per 4pi R12. Sekarang kita akan menunjukkan bahwa jika R1 adalah fungsi eigen dari Hamilton 1 dengan energi E1 dan R2 adalah fungsi eigen dari H2 dengan energi E2, maka hasil kali dari MC R1 R2 itu sama dengan MC R1 MC R2 dengan fungsi eigen dari gabungan Hamilton. Rumus Hamilton MC R1 R2 sama dengan Hamilton 1 ditambah Hamilton 2 MC R1 MC R2 sama dengan Hamilton 1 MC R1 MC R2 ditambah MC R1 Hamilton 2 MC R2 sama dengan E1 MC R1 MC R2 ditambah MC R1 E2 MC R2 sama dengan E1 tambah E2 MC R1 MC R2 sama dengan E MC R1 R2, di mana E itu merupakan penjumlahan dari E1 dan E2. Selanjutnya materi mengenai atom helium. Pendekatan orbital memungkinkan kita untuk menyatakan struktur elektronik atom dengan menampilkan konfigurasinya, yaitu daftar orbital yang ditempati atau biasanya, tetapi tidak harus pada keadaan dasarnya. Jadi, karena keadaan dasar atom hidrogenik terdiri dari elektron tunggal di dalam orbital 1s, maka kita tampilkan konfigurasinya sebagai 1s1. Atom He mempunyai 2 elektron. Kita dapat membayangkan pembentukan atom dengan menambahkan elektron secara berurutan ke dalam orbital dari inti kosong atau yang bermuatan 2 elektron. Elektron pertama menempati orbital hidrogenik 1s, tetapi karena Z sama dengan 2, atom itu lebih padat daripada di dalam H sendiri. Elektron kedua bergabung dengan elektron pertama di dalam orbital 1s, sehingga konfigurasi elektron keadaan dasar He adalah 1s2. Oke, kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai larangan Pauli. Kita akan mulai mengenai atom litium. Nah, atom litium itu sendiri kita tahu bahwa dia bernomor atom 3. Nah, dari nomor atom tersebut kita juga tahu bahwa atom litium ini memiliki 3 elektron, di mana 2 yang pertama itu menempati orbital 1s yang ditarik lebih dekat daripada atom He di sekitar inti yang lebih bermuatan, namun elektron yang ketiga ini tidak bergabung dengan 2 elektron yang pertama dalam orbital 1s tersebut. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mari kita cari tahu bersama-sama. Oke, sebelum kita ke pembahasannya lebih mendalam, kita harus tahu dulu nih mengenai prinsip pengecualian Pauli, di mana prinsip pengecualian Pauli ini menyatakan bahwa tidak lebih dari 2 elektron itu dapat menempati orbital tertentu. Dan jika 2 elektron menempati satu orbital, maka spinnya harus berpasangan, di mana elektron yang berpasangan itu dilambangkan dengan tanda satu panah ke atas dan satu panah ke bawah. Memiliki momentum sudut spin bersih 0 karena spin satu elektron itu dibatalkan oleh spin lainnya. Nah, kemudian kita dapat melihat ya dari gambar berikut ini. Nah, di mana gambar tersebut itu menggambarkan bahwa satu elektron itu memiliki 2 nilai magnetik. Yang pertama plus setengah dan yang keduanya itu min setengah. Di mana masing-masing pada mereka itu berorientasi pada kerucut sehingga putarannya dihasilkan adalah 0. Coba kita lihat ya, di mana nilai magnetik yang pertama itu nilainya plus setengah berrotasi pada kerucut yang bagian atas dan yang lainnya di bagian bawah dengan nilai magnetik min setengah. Nah, prinsip pengecualian tersebut itu adalah kunci untuk struktur atom kompleks, perioditas kimia, dan struktur molekul, di mana prinsip tersebut itu diusulkan oleh Wolfgang Pauli pada tahun 1924 saat dia mencoba menjelaskan tidak adanya beberapa garis dalam spektrum helium. Nah, kemudian dia dapat memperoleh bentuk prinsip yang sangat umum dari pertimbangan teoritis. Nah, di sini terdapat beberapa istilah nih, yaitu pasangan fermium identik dan juga pasangan boson identik, di mana pada prinsip pengecualian Pauli itu sebenarnya berlaku pada setiap pasangan fermium identik. Apa sih pasangan fermium identik? Jadi, fermium identik itu merupakan partikel yang putarannya setengah integral. Contohnya, itu seperti inti 13C, yang mana spinnya itu setengah, dan inti 35Cl yang memiliki spin 3/2. Jadi, untuk fermium identik itu dia memiliki spin dengan nilai harganya itu tidak utuh atau seperti setengah, dan juga 35Cl itu memiliki spin 3/2 seperti itu. Untuk pasangan boson identik itu merupakan partikel dengan spin integral yang utuh, misalnya seperti foton dengan spin 1 dan inti 12C dengan spin 0, di mana sejumlah boson identik ini dapat menempati keadaan yang sama, yaitu dijelaskan oleh fungsi gelombang yang sama pada matrix Slater. Ini merupakan matrix Slater,
yang mana dia menyatakan bahwa apabila dua partikel fermium yang menempati keadaan yang sama, maka akan ada dua baris dalam matriks Slater yang memiliki nilai yang sama. Yang kedua, apabila sebuah matriks memiliki dua baris yang sama, akan memiliki determinan yang sama, sehingga determinannya menjadi 0, dan yang artinya bahwa gelombangnya juga sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat ya, pada matriks Slater tersebut bahwa terdapat baris-baris yang memiliki keadaan yang sama. Oleh karena itu, dua atau lebih dari fermion itu tidak boleh menempati keadaan yang sama. Dari situ, Pauli menyatakan suatu pernyataan umum yang disebut dengan prinsip Pauli, di mana ketika label dari dua fermion identik itu dipertukarkan, maka fungsi gelombang totalnya akan berupa tanda. Nah, ketika label dari dua boson identik dipertukarkan, fungsi gelombang totalnya akan mempertahankan tanda yang sama. Nah, yang dimaksud oleh fungsi gelombang total itu sendiri merupakan seluruh fungsi gelombang yang termasuk putaran partikel. Nah, untuk melihat bahwa prinsip Pauli ini dapat menyiratkan prinsip pengecualian Pauli, di mana harus dipertimbangkan fungsi gelombang untuk dua elektron Si 1,2. Nah, prinsip Pauli ini menyiratkan bahwa fakta alam yang berakar dari teori relativitas bahwa fungsi gelombang itu harus berubah tanda jika kita menukar label 1 dan 2 dimanapun mereka muncul. Misalnya dalam fungsi seperti ini, MC 2,1, maka nanti akan berubah tanda menjadi min Si 1,2. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa litium yang memiliki 3 elektron itu mengapa tidak dapat memasuki orbital 1s yang elektron ketiganya, itu karena orbital tersebut itu sudah penuh. Nah, dapat kita lihat ya bahwa dari gambar tersebut pada orbital yang pertama itu harus lengkap, kedua elektron itu membentuk kulit tertutup. Nah, karena kulitnya tertutup, dia itu memiliki karakteristik yang serupa dengan atom He. Oleh karenanya, elektron ketiganya harus dikeluarkan dari kulit pertama dan harus menempati orbital berikutnya yang tersedia, yaitu pada kulit kedua. Selanjutnya, penjelasan materi mengenai penetrasi dan perisai. Tidak seperti atom hidrogen, orbital 2s dan 2p atau secara umum semua subkulit dari kulit tertentu tidak mengalami degenerasi pada atom berelektron banyak. Sebuah elektron dalam atom elektron banyak mengalami tolakan Coulomb dari semua elektron lain yang ada. Pengaruh muatan negatif titik ini bila dirata-ratakan di semua lokasi elektron adalah untuk mengurangi muatan penuh inti dari Ze ke Zev, muatan inti efektif. Dalam bahasa sehari-hari, Zev sendiri biasa disebut sebagai muatan nuklir efektif. Kita katakan bahwa elektron mengalami muatan inti terlindung dan perbedaan antara Z dan Zev disebut konstanta pelindung sigma. Zev sama dengan Z min sigma. Konstanta pelindung untuk berbagai jenis elektron dalam atom telah dihitung dari fungsi gelombangnya yang diperoleh dengan solusi numerik persamaan Schrödinger untuk atom, yaitu bisa dilihat pada tabel 9.2. Kita melihat bahwa secara umum elektron kulit valensi mengalami muatan inti efektif yang lebih tinggi daripada elektron P, meskipun ada beberapa perbedaan. Konsekuensi penetrasi dan perisai adalah bahwa energi subkulit dari kulit dalam atom, banyak elektron pada umumnya terletak pada orde S lebih kecil dari P, lebih kecil dari D, lebih kecil dari F. Elektron di kulit terluar atom dalam keadaan dasarnya disebut elektron valensi karena sebagian besar bertanggung jawab atas ikatan kimia yang terbentuk oleh atom. Dengan demikian, elektron valensi dalam Li adalah elektron 2s dan 2 elektron lainnya milik intinya. Selanjutnya yaitu asas pembangunan atau asas Aufbau. Perluasan prosedur yang digunakan untuk hidrogen, helium, dan litium pada atom lain disebut asas pembangunan atau asas Aufbau, yang berasal dari kata Jerman dan berarti pembangunan. Tujuan asas ini adalah mencari urutan penempatan orbital hidrogenik sehingga menghasilkan konfigurasi keadaan dasar atom netral. Dimisalkan dengan inti kosong dengan nomor atom Z, kemudian orbitalnya diisi dengan Z elektron secara berurutan. Urutan penempatannya adalah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s. Dan setiap orbital dapat menampung 2 elektron. Urutan penempatan ini merupakan lampiran urutan orbital individual. Karena umumnya makin rendah energi orbital, maka makin rendah energi total atom sebagai suatu keseluruhan jika orbitalnya ditempati. Walaupun demikian, terdapat efek rumit yang timbul dari tolakan elektron-elektron yang menjadi penting pada saat orbital-orbital ini mempunyai energi yang sangat mirip, seperti orbital 4s dan 3d dekat kalsium dan strontium.
Kita mengisikan Z elektron secara berurutan ke dalam orbital-orbital itu berdasarkan asas Pauli, yaitu tidak lebih dari 2 elektron yang dapat menempati sembarang orbital tunggal. Karena subkulit S hanya terdiri dari satu orbital, maka 2 elektron dapat menempatinya. Subkulit P terdiri dari 3 orbital, sehingga subkulit ini dapat menampung 6 elektron, dan subkulit D yang terdiri dari 5 orbital dapat menampung 10 elektron. Sebagai contoh, kita perhatikan atom karbon. Karena untuk karbon, Z sama dengan 6, kita harus menampung 6 elektron. 2 elektron memasuki dan memenuhi orbital 1s, 2 lagi memasuki dan memenuhi orbital 2s, meninggalkan 2 elektron untuk menjadi orbital 2p. Jadi, konfigurasi dasarnya adalah 1s2, 2s2, 2p2, atau lebih singkatnya, helium 2s2, 2p2. Dengan helium ini seperti helium 1s2, namun demikian dapat lebih tepat lagi berdasarkan elektrostatik. Kita dapat menduga bahwa kedua elektron terakhir menempati orbital 2p yang berbeda. Dengan demikian, keduanya secara rata-rata akan lebih berjauhan dan kurang tolakannya satu sama lain dibandingkan jika keduanya berada pada orbital yang sama. Jadi dapat dianggap bahwa satu elektron menempati 2px dan yang lain menempati 2py, walaupun penunjukan x, y, z itu sembarang. Dan konfigurasi atom dengan energi terendah adalah helium 2s2, 2px1, 2py1. Aturan yang sama berlaku jika orbital tergenerasi dari sebuah subkulit layak untuk ditempati. Jadi aturan lain dari asas pembangunan adalah elektron menempati orbital yang berbeda-beda dari sebuah subkulit tertentu sebelum menempati orbital-orbital itu secara berpasangan. Jadi, nitrogen Z sama dengan 7 mempunyai konfigurasi helium 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. Baru ketika kita sampai oksigen Z sama dengan 8. Orbital 2p ditempati secara berpasangan sehingga menghasilkan helium 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. Aturan tambahan muncul pada saat elektron tunggal menempati orbital, sehingga tidak ada syarat spinnya harus berpasangan. Kita harus mengetahui apakah energi terendah dicapai pada saat spin elektron itu sama. Nah, misalnya keduanya alfa diberi notasi tanda panah ke atas 2 jika terdapat 2 elektron seperti dalam C. Atau jika spin itu berpasangan, panah atas dan panah bawah, hal ini tertangani dengan aturan Hahn. Untuk penjelasan mengenai aturan Hahn cukup rumit, namun penjelasan ini menggambarkan bahwa sifat mekanika kuantum tentang korelasi spin, yaitu elektron dengan spin sejajar mempunyai kecenderungan untuk berjauhan, sehingga tolakan satu sama lain akan berkurang. Sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa pada keadaan dasar atom karbon, kedua elektron 2p mempunyai spin yang sama, ketiga elektron 2p di dalam atom N mempunyai spin yang sama, dan kedua elektron 2p di dalam orbital yang berbeda pada atom O mempunyai spin yang sama. Kedua elektron di dalam orbital 2px lurus berpasangan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai energi ionisasi dan afinitas elektron. Untuk yang pertama yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan sejumlah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron di orbital terluarnya dalam keadaan gas. Dan dalam perhitungan termodinamika, kita sering membutuhkan suatu entalpi atau perubahan entalpi dari ionisasi standar atau yang dilambangkan dengan delta H ionisasi. Seperti yang ditunjukkan dalam pembenaran berikut, yaitu delta H ionisasi dalam suatu suhu, yaitu energi ionisasi pertama dari suatu atom dengan elektron banyak ditambah dengan 5/2 RT. Kemudian dapat ditampilkan dalam tabel di bawah ini, yaitu tentang data energi ionisasi atom-atom. Energi ionisasi pertama dari suatu atom. Di sini ada dari suatu atom hidrogen, kemudian helium, kemudian litium, dan selanjutnya sampai kepada radon. Nah, dapat diamati di sini energi ionisasi pertama dari suatu atom cenderung lebih kecil dibandingkan dengan energi ionisasi kedua dari suatu atom. Kecenderungan ini tentunya berhubungan dengan efek dari perisai dari suatu atom. Nah, kemudian entalpi reaksi untuk
M, suatu logam dengan fasa gas yang terionisasi menjadi M+ dan melepaskan satu buah elektron pada suhu T terkait dengan nilai pada T sama dengan 0, yaitu dapat dihubungkan dengan delta H reaksi dalam suatu suhu, yaitu sama dengan delta H reaksi dalam suhu 0 ditambah dengan integral dari delta Cp dari suatu reaksi integral T hingga 0 dari delta Cp suatu reaksi. Kemudian kapasitas kalor tekanan konstan dari molar masing-masing spesies dalam reaksi yaitu R dapat dihubungkan yaitu delta Cp dari suatu reaksi yaitu sama dengan plus 5/2 dari R. Kemudian energi ionisasi keseluruhan untuk pembentukan M2+ yaitu dapat dirumuskan delta H reaksi yaitu sama dengan energi dari ionisasi pertama atau I1 ditambah dengan energi ionisasi kedua I2 yaitu ditambah dengan 5RT. Kemudian kita masuk ke dalam afinitas elektron. Di sini ada data dari afinitas elektron dari Cl, F, H, dan O. Dapat diamati di sini untuk delta H dari afinitas elektron pada delta H pada suhu tertentu yaitu min delta afinitas elektron min 5/2 RT. Ini merupakan penyelesaian dari energi yang dibutuhkan dalam afinitas elektron. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu orbital medan yang konsisten sendiri. Persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak diselesaikan secara numerik dan iteratif sampai solusi konsisten. Kesulitan utama dari persamaan Schrödinger adalah adanya istilah interaksi elektron-elektron. Untuk energi potensial elektronnya yaitu V sama dengan sigma dari I ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 R1 plus setengah dari sigma I kali J dari E kuadrat per 4pi epsilon 0 RIJ. Kemudian dalam suatu atom neon, misalkan aproksimasi orbital menunjukkan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6 dengan orbital yang didekati dengan orbital atom hidrogen. Sekarang perhatikan salah satu elektron pada orbital 2p. Persamaan Schrödinger dapat ditulis untuk elektron ini dengan menganggapnya sebagai energi potensial karena tarikan nuklir dan tolakan dari elektron lain. Persamaan ini memiliki bentuk H topi L Psi2p plus V dari elektron lainnya Psi2p min V dari koreksi pertukaran Psi kemudian sama dengan E2p Psi2p. Berikut merupakan gambar fungsi distribusi radial untuk orbital natrium berdasarkan perhitungan SCF. Perhatikan struktur bagian seperti kulit dengan orbital 3s di luar kulit K dan L bagian dalam. Suku pertama di sebelah kiri adalah kontribusi energi kinetik dan gaya tarik elektron ke nukleus seperti pada atom hidrogen. Suku kedua memperhitungkan energi potensial elektron yang diinginkan karena elektron pada orbital yang lain ditempati. Kemudian istilah ketiga atau suku ketiga adalah koreksi pertukaran yang memperhitungkan efek korelasi putaran yang dibahas sebelumnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.